تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga semua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin terakhir ayat 171. Sekarang masuk ayat 172. Insyaallah sampai ayat 173. Al-Baqarah 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan atau yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan hanya makan menikmati nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur. Makanya di lanjutan ayatnya washkurulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan bersyukur? Karena banyak orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak bersyukur, ya. Washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan makanan yang tidak baik alias makanan haram. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum, kepada kalian wahai orang-orang beriman, al maitata, apa artinya? Bangkai, kecuali dua bangkai yang tidak haram alias halal, yaitu bangkainya ikan dan belalang, ya. Pernah makan bangkai belalang? Nah, halal itu. Apalagi bangkai ikan, tambah halal, ya. Bangkai itu Bapak Ibu binatang yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai, ya. Jadi kalau misalnya panjenengan memelihara ayam, kemudian ayamnya mati tanpa disembelih, walaupun masih belum berbau, ya, itu sudah dianggap sebagai bangkai, kecuali panjenengan sempat menyembelihnya, ya. Kemudian yang haram lagi waddama, darah, ya. Kecuali yang tidak haram adalah hati, ya, dan limpa, itu tidak haram, walaupun itu sebenarnya kandungannya adalah darah, ya, tidak haram karena sudah Nabi menyebutkan seperti itu dalam hadis, hati dan limpa itu tidak haram. Kemudian yang ketiga walahmal khinzir, dan daging celeng, daging babi, jemaah rahimakumullah. Kalau tulangnya halal enggak? Kan disebut daging di sini.
Hah? Ya. Kulitnya halal enggak? Halam. Haram, ya. Kenapa Allah nyebut daging? Kok tidak semuanya? Kenapa Allah tidak menyebut waddama wal khinzir, darah dan babi? Tapi Allah menyebut walahmal khinzir, dan daging. Ya, daging babi. Ini nama dalam bahasa fikihnya Bapak Ibu, dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua. Ya, menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua, ya. Kemudian apalagi makanan yang haram itu wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ingat ya, disembelih dengan menyebut nama, tapi nama itu selain Allah. Nama orang tua, nama guru, atau nama berhala, pokoknya selain Allah, maka binatang itu statusnya haram, ya, walaupun udah disembelih. Kalau tidak menyebut nama apa-apa, tidak juga menyebut nama Allah, maka statusnya halal. Karena menyebut nama Allah ketika nyembelih hewan itu hukumnya sunnah. Sama seperti makan Bapak Ibu, nyebut nama Allah, bismillah, itu hukumnya sunnah. Kalau tidak nyebut bismillah ya tetap halal makanannya, cuman kurang keberkahannya, ya. Itu yang lebih kuat menurut mazhab Syafi'i, ya. Famanitturra ghaira baghi wala adin. Barang siapa yang terpaksa, turra itu darurat, tidak ada makanan lain kecuali yang haram, ya, kecuali bangkai. Mungkin panjenengan misalnya ada di hutan, ya, dan tidak ada makanan apa-apa kecuali bangkai, bangkainya kambing, atau ada bangkainya rusa, ya. Ghairu bagin, padahal panjenengan tidak menginginkan untuk makan itu, untuk makan bangkai, karena bangkai itu diharamkan. Wala adin, dan juga makannya tidak berlebih-lebihan, hanya untuk mengganjal rasa lapar, ya. Maka Allah menyatakan fala itsma alaih, tidak ada dosa atasnya. Nah, ukuran darurat itu kalau panjenengan tidak makan akan mati. Maka mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa itu lebih penting, lebih diutamakan dibandingkan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mempertahankan jiwa itu juga bagian daripada syariat Allah. Walaupun harus dengan melakukan perkara yang haram, ya. Kalau berurusan dengan mempertahankan jiwa Bapak Ibu, maka perkara haram itu boleh dilakukan, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita mulai dari ayat 172 tafsirnya. Ini sudah paham belum dua ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan khusus ditujukan kepada orang beriman. Kalau di ayat 168 panggilan ditujukan kepada manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di ayat 168, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah di bumi halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, kalimat halalnya tidak disebut, langsung menyebut kalimat thayyibnya. Ini kata ulama bahwa orang beriman itu pasti akan mencari rezeki yang halal, dan pasti akan makan rezeki yang halal, udah pasti. Tinggal halal itu baik atau tidak baginya, itu yang dibimbing oleh Allah untuk memilih yang terbaik, halal dan yang terbaik Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran kurang lebih ada 89 kali disebutkan, dan semua ayat-ayatnya turun di Madinah, ya. Ada kitab itu khusus menafsirkan ayat yang
bunyinya bunyi awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Baqarah ada yang juz 1. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u lil kafirina 'adzabun alim. Kemudian di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ada 89 kali ya. Nah, dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini ada 4 faedah Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, Allah menyebut orang beriman dengan kata amanu. Amanu itu orang beriman secara umum, baik yang imannya mantap maupun yang tidak mantap, yang imannya kuat maupun yang tidak kuat, semuanya masuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau imannya mantap, bahasa Al-Qur'annya mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Itu orang yang imannya mantap. Seperti apa orang yang imannya mantap? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada semua orang beriman, baik yang imannya kuat maupun yang tidak kuat, baik yang berbangsa Arab maupun yang tidak berbangsa Arab ya. Semua dipanggil dalam ayat ini. Dan ini juga menunjukkan kata ulama bahwa kita orang beriman itu bersatu, diikat dengan ikatan iman. Yang Islam Arab, Islam non Arab ya, semua diikat, dipersatukan dengan ikatan iman. Makanya orang beriman itu dalam Quran disebut saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Ikhwah artinya saudara kandung Bapak Ibu. Dan persaudaraan dengan iman, dengan akidah itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan dengan nasab ya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memanggil iman? Karena yang paling berharga dalam diri kita ini adalah iman. Kita juga punya akal, punya nafsu, ada ilmu. Tapi dari sekian banyak unsur yang ada di dalam diri kita itu yang paling berharga adalah iman. Yang kedua ilmu. Iman dan ilmu. Dalilnya apa? Di surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi. Maka para sahabat dulu ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah dulu baru boleh bertanya kepada Nabi. Itu aturan awal-awal ketika para sahabat belajar kepada Nabi Bapak Ibu. Jadi mau tanya kepada Nabi itu syaratnya sedekah dulu. Sedekahnya bukan kepada Nabi tapi kepada orang miskin. Itu ada di surah Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang beriman, apabila kalian ingin melakukan pembicaraan rahasia, pembicaraan khusus, face to face. Paham face to face panjenengan? Hah? 4 mata, 3 pun boleh ya. 4 mata hadirin. Kalau ingin berbicara secara khusus dengan Nabi ya, berduaan, maka mungkin bertanya tentang syariat atau curhat masalah kehidupannya dan meminta solusi kepada Nabi ya. Itu syarat yang ditetapkan oleh Allah adalah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hendaklah kalian bersedekah dulu kepada orang miskin. Karena di dalam pikiran sahabat ilmu itu berharga, enggak peduli mereka Bapak Ibu. Mereka rela sedekah. Asalkan mereka bisa berbicara dengan Nabi dan asalkan mereka bisa dapat ilmu dari Nabi SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan peraturan itu? Karena banyaknya para sahabat yang ingin berbicara khusus dengan Nabi. Maka sama Allah agak dipersulit supaya mereka bisa menjaga sikap dengan Nabi SAW. Karena biasanya seorang murid kalau terlalu dekat dengan gurunya,
biasanya tidak bisa menjaga sikap. Nah, makanya sama Allah ditetapkan demikian, ya, sedekah dulu. Nah, dalam pikiran sahabat ilmu itu sangat berharga, Bapak Ibu. Maka mereka tidak peduli mau sedekah berapapun, ya. Dan ayat itu juga untuk menguji mana orang beriman dan mana orang munafik. Kalau orang munafik, bagi mereka yang paling berharga itu bukan ilmu, tapi yang paling berharga itu harta. Maka mereka tidak mau tanya dengan Nabi, tidak mau berbicara dengan Nabi dalam urusan ilmu, karena bagi mereka yang paling berharga adalah harta. Maka bagi kita orang beriman yang paling berharga itu dua, iman dan ilmu, ya. Kemudian faedah yang ketiga dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Saya lupa tadi menyampaikan, ya, bahwa ayat yang tadi saya bacakan surah Al-Mujadilah ayat 12 itu dihapus hukumnya dengan ayat 13. Jadi hukum itu sudah tidak lagi berlaku. Artinya kalau panjenengan ingin bertanya kepada ustadz, ingin bertanya kepada kiai, kepada syekh, tidak perlu sedekah dulu kepada orang miskin, langsung aja bertanya. Faedah yang ketiga, Allah memanggil iman supaya perintah ini disambut dengan iman, ya. Jadi kita memakan makanan yang halal, memilih rizki yang baik, itu karena apa? Ya karena iman kepada Allah, karena diperintah oleh Allah, bukan karena malu kepada orang. Kalau misalnya kan ada orang meninggalkan perkara haram itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena malu, ya. Saya malu kerja di situ, nanti dibilang sama orang-orang kerjanya yang haram, rezekinya tidak benar. Nah, jadi pendekatan dia itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena malu. Nah, ini kurang benar. Yang tepat, yang sempurna adalah ketika kita meninggalkan perkara yang haram karena iman, dan meninggalkan dan melakukan perkara yang dihalalkan itu juga karena iman, ya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, ketika Allah menyebut makanan yang baik, terlebih dahulu Allah memanggil orang beriman. Ini menunjukkan, kata ulama, ada kaitan yang erat antara iman dan makanan yang halal, makanan yang baik, ya, ada kaitan yang sangat erat. Nah, orang beriman pasti dengan imannya dia akan memilih makanan yang baik. Baik itu halal, ya, halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Kemudian Bapak Ibu, makanan yang halal, makanan yang baik ini juga dapat berpengaruh terhadap kualitas iman kita kepada Allah. Makanya ketika Allah menyebut makanan yang baik, Allah sebut dulu iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Orang itu tidak akan mungkin melakukan perkara yang haram, mencari rizki dengan cara yang haram, kalau dia ada iman. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina kalau dia orang beriman. Tidak mungkin. Berarti kalau ada orang yang mengaku beriman cuman dia berzina, berarti ada yang salah dengan imannya. Kemudian Nabi menyatakan wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Pencuri itu tidak akan mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang itu tidak akan mengambil rizki yang haram, rizki yang dilarang oleh Allah, ya. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik caranya maupun zatnya, apabila dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian rizki yang baik juga ada pengaruh terhadap iman, terhadap kualitas iman, Bapak Ibu. Maka di surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah menyatakan, ketika Allah memerintahkan para nabi dan para rasul untuk makan makanan yang baik, Allah juga perintahkan mereka untuk beramal soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian.
Jadi antara makanan yang baik dan beramal soleh digandeng oleh Allah. Ini menunjukkan ada ikatan yang sangat erat. Kalau kita malas beramal soleh, iman kita lemah, itu salah satu sebabnya mungkin ada rezeki yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita atau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Bahkan rezeki yang tidak baik itu menjadi sebab doa kita tidak diterima oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang mustajab doanya. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Kita doa berulang kali belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin salah satu penghalangnya adalah ada rizki atau makanan atau perkara-perkara haram yang masuk dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Makanya kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma kfina bihalalika, apa lanjutannya? An haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal-halal sehingga kami tidak melakukan perkara yang haram-haram. Kita lanjut. Wahai orang yang beriman, kulu, makanlah. Makanlah atau carilah, ini bah terjemahannya. Yang benar makanlah atau carilah? Makanlah, ya. Apa bedanya? Makanlah dengan carilah apa bedanya? Kalau mencari makanan belum ada, betul enggak? Kalau perintah makanlah berarti makanannya sudah ada. Misalnya panjenengan bilang ke saya, Ustadz, makanlah Ustadz, monggo makan. Berarti makanan sudah disediakan. Kalau ustaznya disuruh makan tapi makanan belum disediakan, itu bahasanya keliru. Nah, Allah menggunakan bahasa makanlah. Misalnya panjenengan telepon anak panjenengan, nak pulang makan, berarti makanan sudah siap. Subhanallah Bapak Ibu, Allah menyebut dengan istilah makanlah bukan carilah. Itu menunjukkan bahwa rezeki kita ini sudah ada sebenarnya. Baik kita kerja maupun tidak bekerja, baik kita mencari maupun tidak mencari, kita akan dapat rezeki itu. Allah akan memberikan. Yakin tidak panjenengan? Yakin, kita semua yakin. Banyak bukti. Ya, anak-anak ini kan tidak bekerja, tapi makan tidak mereka? Makan, bahkan makannya banyak hadirin. Kemudian istri kita kan tidak bekerja, tidak punya penghasilan khusus, ya, tapi mereka makan. Artinya apa? Orang itu bekerja maupun tidak bekerja, rezekinya sudah ada, ya. Cuman kita mau milih yang mana, menerima atau memberi. Kalau kita bekerja, kita akan bisa memberi orang lain. Tapi kalau kita tidak bekerja, ya paling kita jadi orang yang menjadi tangan di bawah. Padahal Nabi menyatakan tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Kan pernah itu ya, terjadi perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i terkait rezeki. Pernah saya sampaikan dulu di majelis ini. Kata Imam Malik, rezeki itu sudah ditetapkan dan disediakan oleh Allah walaupun tidak bekerja, walaupun tidak usaha. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa. Rezeki itu bisa didapat kalau kita usaha. Ya. Jadi tetap Imam Malik mengatakan tanpa usaha bisa dapat rezeki. Imam Syafi'i harus usaha baru dapat rezeki. Ya, masing-masing ada dalil. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubah dengan dirinya sendiri. Umar bin Khattab pernah berkata, ketika ada orang berdoa panjang berdoa tapi tidak bekerja, kata Umar, wahai fulan, langit tidak hujan emas,
Tapi Imam Malik ada dalil Bapak Ibu. Dalilnya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang di bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rizkinya. Jadi tidak bekerja, Allah tanggung rizkinya. Tidak berusaha, Allah tanggung rizkinya. Akhirnya saat itu Imam Syafi'i pulang dalam keadaan berbeda pendapat dengan gurunya. Jadi beda pendapat dengan guru itu hal yang biasa zaman dulu. Ya. Cuman tidak ada santri-santri sekarang yang kemudian berbeda pendapat dengan gurunya. Walaupun ada tapi tidak banyak. Jemaah rahimakumullah. Imam Syafi'i pulang, kemudian beliau ingin membuktikan kepada Imam Malik bahwa rizki itu bisa didapat hanya dengan usaha. Akhirnya beliau bekerja, ikut orang yang sedang memanen kurma Bapak Ibu. Beliau bekerja lalu dikasih upah 1 keranjang kurma, keranjang kecil, ya. Lalu dibawa kepada Imam Malik, ya, dan diberikan kepada Imam Malik. Setelah itu Imam Syafi'i berkata, "Wahai Imam, wahai guruku, tahukah kamu aku dapat kurma ini dari mana? Aku mendapatkan ini karena aku bekerja tadi membantu orang yang sedang memanen kurma. Yang dengan itu kemudian aku diberi upah 1 keranjang kurma." Nah, kemudian kata Imam Malik, "Loh, aku pun bisa dapat tanpa bekerja, buktinya diberikan oleh kamu." Ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Rizki itu sudah disediakan oleh Allah. Tinggal kita memilih, kita jadi tangan di atas atau ingin menjadi tangan yang di bawah, hanya menerima dari pemberian orang lain. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan kata kulu, makanlah. Min thayyibati, sebagian yang baik-baik apa yang kami rizkikan atau yang kami berikan kepada kalian. Yang disuruh makan oleh Allah itu semua apa sebagian Bapak Ibu? Hah? Halo, semua apa sebagian? Sebagian. Sebagiannya untuk siapa? Orang lain, orang fakir miskin. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita itu bukan untuk dimakan semua. Buktinya apa? Allah menggunakan kata min. Min ini maknanya litab'id, untuk menunjukkan makna sebagian. Tidak semua. Karena ada hak orang lain di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah menyebut rezeki yang baik dalam ayat ini dengan bentuk jamak. Kalau satu, bahasa Arabnya thayyib atau thayyibah. Nah, kalau banyak thayyibat, menunjukkan apa? Bahwa rizki yang baik itu sebenarnya banyak. Cuman kadang manusia tidak sabar, akhirnya mereka mencari rizki yang haram. Kan ada statement orang begini, aduh, cari yang halal aja susah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu tidak benar. Yang halal banyak. Yang bikin tidak cukup itu apa? Keinginan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau kita yakin dengan ayat ini, Allah menyebut rizki yang baik itu sangat amat banyak, karena Allah sebut dengan bentuk jamak, thayyibat. Baik itu Bapak Ibu macam-macam ya. Pertama, baik itu karena rizki itu halal, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Yang kedua, baik itu juga bisa untuk kemaslahatan umat ya. Yang ketiga, baik itu juga bisa berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau panjenengan kerja di perusahaan yang lingkungannya tidak baik, di situ tidak ada orang yang sholat, bahkan panjenengan tidak diberikan ruang untuk sholat, cari rizki di situ halal tidak? Halal, tapi baik tidak? Tidak baik jemaah rahimakumullah. Ya, lingkungannya kemudian banyak yang lupa kepada Allah. Maka mencari rizki di tempat seperti itu tidak thayyib, walaupun halal tapi tidak thayyib. Makanya orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mencari yang thayyib. Thayyib itu tidak hanya halal, tapi juga ada kebaikan, dan kita mudah untuk melakukan kebaikan di tempat kerja kita. Ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau kita dapat rezeki itu bukan karena kerja keras kita,
Bukan karena kecerdasan kita, tapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diberi oleh Allah, maka tugas kita apa? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Washkurulillah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur itu Bapak Ibu ada dua. Ada syukur wajib, ada syukur sunnah. Syukur wajib artinya panjenengan wajib bersyukur kepada Allah. Kalau enggak dosa. Ada syukur yang sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Syukur sunnah itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Syukur sunnah. Panjenengan dapat nikmat, alhamdulillah. Sunnah hukumnya. Tapi panjenengan masih syukur sunnah, belum yang wajib. Yang wajib bagaimana? Menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Panjenengan dikasih nikmat sehat, berarti syukur wajibnya adalah menggunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Syukur sunnahnya menyebut alhamdulillah, ya. Bersyukur kepada Allah, karena semua nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi tidak orang yang menjadi sebab datangnya nikmat itu kepada kita, Bapak Ibu, kita juga perlu berterima kasih kepada orang itu. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, dia juga tidak dianggap berterima kasih kepada Allah. Kalau ada orang menjadi sebab datangnya rizki kita, ya, memberikan mendatangkan rizki kepada kita, Allah ambil dia sebagai sebab, Bapak Ibu, maka kita harus terima kasih kepada dia dan berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasihnya dengan apa? Bukan dengan ucapan terima kasih, tapi dengan ucapan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kalau kita bisa membalas, balas dengan yang lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, minimal kita balas dengan doa. Jazakallahu khairan. Kalau kita hanya membalas dengan terima kasih, matur nuwun sangat, terima kasih, thank you, ya, tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari kita. Tapi kalau kita balas dengan doa, jazakallahu khairan, Allah membalas dengan yang lebih baik, insya Allah, maka ada kebaikan yang dia dapatkan dari kita, ya. Washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Jadi tanda kita ibadah kepada Allah itu adalah dengan cara bersyukur. Dan ibadah itu Bapak Ibu, tanda kita bersyukur kepada Allah, ya. Jadi sholat ini itu tanda syukur kita kepada Allah. Kalau kita puasa itu tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian kalau kita berzakat, bersedekah itu juga tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut, ya. Ayat 173 tentang makanan yang haram. Ini tidak boleh dimakan, ya, kecuali dalam keadaan darurah. Apa makanan haram? Haram itu dimakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau selama kita makan makanan yang halal, berarti kita selalu dapat pahala, Bapak Ibu. Karena kita meninggalkan perkara yang haram, ya. Yang pertama, makanan haram itu adalah al-maitata, bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih, disebut dengan bangkai. Kecuali dua bangkai yang tidak haram alias halal, yaitu bangkainya ikan dan bangkai belalang, ya. Walaupun sudah busuk, hadirin, tetap halal, ya. Ikan itu walaupun sudah busuk tetap halal, cuma tidak thayyib aja. Itu. Ikan apa saja? Ikan itu pengertiannya apa? Hewan yang hidup di air. Kalau kuda laut, ada enggak kuda laut itu? Ada. Itu masuk ikan bukan? Masuk. Berarti halal enggak itu? Halal. Kalau anjing laut? Halal. Kalau babi laut ada enggak?
Nah, jadi segala yang hidup di laut itu berarti termasuk samak ya, ikan Bapak Ibu. Ya. Kecuali yang hidup di dua alam ya, itu dalam hadis tidak boleh dimakan. Ya. Yang hidup di dua alam. Kalau kepiting halal. Kan ada dua itu kepiting, satunya lagi apa? Apa? Ya pokoknya bersaudara itu. Memang terjadi perbedaan. Saya kurang paham Bapak Ibu mana yang halal dan mana. Tapi antara salah satunya itu ada yang halal, ada yang haram katanya. Sepengetahuan saya ya, yang halal itu adalah yang namanya kepiting. Tidak tahu panjenengan nyebut kepiting dengan maksud sama dengan saya atau berbeda ya. Kemudian wadam, darah, haram juga ya, darah itu. Walahmal khinzir, dan daging babi, termasuk juga tulangnya ya, semua bagian babi itu hukumnya haram. Bipang, kemarin saya dikasih oleh-oleh dari orang, dia habis dari luar kota ya, dia ngasih oleh-oleh ke saya, nama kuenya bipang. Saya tanya, bipang ini apa? Oh ternyata nama aja, bukan singkatan babi panggang ya. Kalau di Pontianak bipang itu Bapak Ibu babi panggang. Jadi ada kota namanya Singkawang, itu berjeret rumah makan itu, isinya bipang semua itu, bipang. Ya, hati-hati kalau ke sana. Telepon dulu ke saya ya, kalau mau makan di Kalimantan. Tapi banyak warung-warung yang halal banyak ya. Cuman ada banyak juga warung yang haram. Hati-hati. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih menyebut nama selain Allah itu haram. Menyembelih hewan, menyembelih ayam dengan nama orang tua, dengan nama berhala, maka hewan itu menjadi haram. Tapi kalau menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama apa-apa, hewan itu dihukumi halal ya. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Kalau darurat, terpaksa, kalau tidak makan yang haram akan mati karena tidak ada yang halal, maka boleh memakan makanan yang haram. Syaratnya apa? Pertama, syaratnya ghaira baghin. Ini penting ya. Syaratnya itu panjenengan tidak ada keinginan sebelumnya untuk makan yang haram. Tidak ada keinginan. Keinginan itu apa? Itu hanya terpaksa saja, bukan keinginan. Yang kedua, wala adin, tidak melampaui batas. Kan tujuannya hanya untuk mengganjal rasa lapar, sehingga kita tidak mati karena kelaparan. Jangan sampai berlebih-lebihan, karena enak kemudian dimakan banyak sama panjenengan, maka lebihnya itu hukumnya haram. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka fala itsma alaih, tidak ada dosa atas orang itu. Jadi segala sesuatu kalau darurah Bapak Ibu, maka perkara yang diharamkan bisa menjadi diperbolehkan ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.